Obesitas merupakan permasalahan umum pada anak-anak di masa sekarang ini, di mana obesitas merupakan keadaan patologis yaitu terdapatnya penimbunan lemak yang berlebihan dari yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang normal. Obesitas atau kelebihan berat badan dapat menyebabkan efek negatif untuk kesehatan. Prevalensi obesitas meningkat di semua kelompok usia, termasuk anak-anak di sebagian Indonesia dan termasuk di daerah Tuban. Angka obesitas pada anak di Indonesia sebanyak 11,5% yang berada pada urutan ke-21 di dunia. Berikut merupakan cuplikan berita dari permasalahan obesitas pada anak yang terjadi di Kabupaten Tuban. Kondisi mengkhawatirkan pemirsa dialami seorang bocah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di usia yang baru menginjak 11 tahun, bocah ini sudah memiliki berat badan hingga 110 kg. Ukuran tubuh yang terlalu besar membuatnya belum bisa bersekolah dan bermain dengan teman sebayanya. Inilah pemirsa sosok Hidayatul Muslimin, bocah berusia 11 tahun asal Dusun Puter, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Dengan berat badan yang mencapai 110 kg, ia belum bisa bersekolah ataupun bermain seperti anak-anak seusianya. Adapun aktivitas sehari-hari terbatas di sekitar rumah, duduk berjalan pendek. Dari hasil pemeriksaan medis, meskipun Hidayat mengalami obesitas, namun kondisi jantung, paru-paru, dan darah masih dalam batas normal. Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikan tidak ada komplikasi serius yang mengancam kesehatannya. Mengapa anak bisa mengalami obesitas? Obesitas pada anak itu terjadi karena tubuh anak menyimpan lemak berlebihan akibat ketidakseimbangan antara kalori yang masuk lewat makanan dan kalori yang dikeluarkan lewat aktivitas fisik. Jadi kalau anak makan lebih banyak kalori dibanding yang dibakar, sisa kalori itu disimpan jadi lemak yang menumpuk di tubuh. Nah, faktor penyebab utama yang bikin anak bisa obesitas itu ada beberapa. Yang pertama, pola makan yang tidak sehat. Anak-anak cenderung suka makanan yang banyak mengandung kalori, gula, dan lemak tinggi seperti makanan cepat saji, camilan yang manis, dan minuman bersoda. Kalau makanan yang masuk ke tubuh jumlahnya besar, tapi aktivitasnya kurang, kelebihan kalori ini bakal menumpuk menjadi lemak. Orang tua juga punya peran besar karena pola makan anak seringkali tergantung dari kebiasaan dari keluarganya. Yang kedua, kurang aktivitas fisik juga penyebab besar. Zaman sekarang banyak anak lebih suka duduk main gadget, nonton TV, atau main game daripada bergerak aktif seperti main di luar atau olahraga. Kalau tubuh jarang gerak, kalori nggak terbakar maksimal dan makin menumpuk menjadi lemak. Yang ketiga, faktor keturunan atau genetik. Kalau orang tua atau keluarga dekat punya riwayat obesitas, anak juga berisiko lebih tinggi terkena obesitas. Ini bukan berarti pasti, tapi genetik dan pola hidup keluarga juga berpengaruh. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan yang mudah akses makanan cepat saji, kurang tempat untuk bermain dan bergerak, serta kurang edukasi soal pola hidup sehat bisa bikin anak menjadi obesitas. Bahkan, kualitas udara di lingkungan juga berpengaruh. Udara yang kurang bersih bisa memicu peradangan dan gangguan hormon yang mengatur rasa lapar dan metabolisme, sehingga anak lebih berpotensi mengalami obesitas. Faktor lain yang juga berperan adalah kondisi sosial ekonomi. Keluarga dengan penghasilan terbatas kadang memilih makanan murah tapi tinggi kalori dan rendah nutrisi yang makin memperbesar risiko obesitas. Selain itu, faktor psikologi seperti stres dan kurang tidur juga bisa meningkatkan nafsu makan dan berat badan pada anak. Dampak kesehatan jangka pendek yang akan dirasakan pada anak yang mengalami obesitas diantaranya yaitu rentan mengalami gangguan pernapasan. Anak yang mengalami obesitas berisiko mengalami asma dan sumbatan pada jalan napas saat tidur atau sleep apnea. Anak yang mengalami obesitas cenderung mengalami peningkatan kadar lemak dalam darah, misalnya peningkatan kadar kolesterol. Anak yang mengalami obesitas juga cenderung mengalami peningkatan tekanan darah. Selain dampak kesehatan, obesitas juga berdampak pada aspek sosial pada anak yang mengalami obesitas. Di antaranya yaitu anak-anak yang mengalami obesitas
seringkali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi sosial, misalnya perundungan dari teman-teman sebayanya. Anak yang mengalami obesitas juga cenderung menjadi bahan ejekan bagi teman-teman di sekitarnya karena penampilan fisik mereka yang berbeda dari teman-temannya. Obesitas juga menghambat partisipasi anak dalam aktivitas fisik dan sosial karena anak-anak yang mengalami obesitas ini cenderung mengalami kesusahan dalam bergerak. Selain dampak kesehatan dan dampak sosial, obesitas juga berdampak pada aspek psikologis pada anak yang mengalami obesitas. Di antaranya yaitu penurunan rasa percaya diri pada anak. Anak-anak yang mengalami obesitas cenderung kurang percaya diri karena penampilan fisik mereka yang dianggap berbeda dari teman-teman di sekitarnya dan juga karena stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Anak-anak ini akan cenderung mengalami gangguan kecemasan dan dikhawatirkan anak-anak yang mengalami obesitas ini akan menarik diri dari pergaulan. Selanjutnya ada dampak jangka panjang obesitas pada anak. Dampak pada kesehatannya yang pertama ada penyakit kardiovaskuler, jantung, dan pembuluh darah, meningkatkan risiko hipertensi, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi sejak usia muda. Lalu ada diabetes mellitus. Obesitas menyebabkan resistensi insulin yang merupakan faktor utama perkembangan diabetes mellitus tahap 2. Lalu ada gangguan metabolik, kadar lemak yang abnormal, serta resistensi insulin dapat menjadi faktor risiko sindrom metabolik. Lalu ada masalah pernapasan seperti asma, serta gangguan tidur seperti sleep apnea. Lalu ada gangguan ortopedi, gangguan tulang dan sendi, beban berlebihan pada tulang dan persendian. Lalu ada risiko kanker serta dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya ada dampak sosialnya. Dapat menyebabkan perundungan atau bullying, keterkasingan sosial atau isolasi, kesulitan bersosialisasi, lalu kualitas hidup menurun. Lalu ada dampak psikologisnya. Yang pertama ada rendah diri dan citra tubuh negatif, serta gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, dan perilaku bermasalah, serta ada gangguan kognitif pada prestasi akademiknya. Dapat kita ketahui, Kabupaten Tuban kini menghadapi tantangan baru di bidang gizi anak. Berdasarkan data Radar Tuban tahun 2025, tercatat sekitar 910 balita dari total 62.000 balita atau sekitar 1,5% mengalami obesitas. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 1,1%. Kasus ini menunjukkan bahwa pola makan tinggi gula dan lemak ditambah kurangnya aktivitas fisik mulai menjadi masalah serius di Tuban. Bahkan ada kasus ekstrim anak usia 11 tahun dengan berat mencapai 110 kg. Fakta ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan yang menyeluruh. Obesitas pada anak bisa dicegah sejak dini dengan membiasakan gaya hidup sehat di rumah dan di sekolah. Langkah pertama ialah menjaga pola makan seimbang pada anak. Anak perlu dibiasakan sarapan setiap pagi, makan dengan gizi seimbang, serta memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Hindari juga makanan cepat saji, minuman manis, dan camilan tinggi gula, garam, dan lemak. Selain itu, aktivitas fisik juga sangat penting bagi anak. Anak dianjurkan bergerak aktif setidaknya 60 menit setiap hari. Misalnya bermain di luar rumah, bersepeda, atau berolahraga ringan. Batasi juga penggunaan gawai maksimal 2 jam sehari agar anak tidak terlalu banyak diam di rumah. Peran keluarga juga sangat penting dalam pencegahan obesitas. Orang tua perlu menjadi teladan dalam menerapkan pola hidup sehat dan mengatur waktu makan bersama. Di sekolah, upaya ini juga bisa dilakukan dengan menyediakan kantin sehat, kegiatan olahraga rutin, serta edukasi gizi bagi siswa. Kemudian, tenaga kesehatan juga berperan penting dalam melakukan screening berat badan dan tinggi badan anak secara berkala, memberikan konseling gizi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencegah obesitas sejak dini. Tujuannya bukan hanya menjaga berat badan yang ideal, tetapi juga memastikan anak tumbuh sehat, aktif, dan bahagia.